Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema atau judul Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Dan dengan dosen pengampu yang terhormat, Ibu Dr. Nina Permatasari, SPSI MPD. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota rekan-rekan kelompok 1. Di sini ada Hartati, yaitu saya sendiri selaku moderator, ada Helda Elisa, ada Novia Angelina Ardana Pratiwi, ada Yudi Pratama, Gina Alvina Lutfia, dan Muhammad Dihyatul Kolbi. Mereka berperan sebagai pemateri pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini akan dibahas mengenai prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran yang meliputi pengertian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran dan bagaimana implikasinya terhadap guru dan terhadap siswa. Baik, kepada anggota rekan-rekan kelompok 1, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dihyatul Kolbi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, yaitu sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama, juga sesuatu yang mendasar dari pokok berpikir, berpijak, dan sebagainya. Prinsip belajar juga dapat diartikan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar PBM dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak, juga harapan untuk bertujuan mengembangkan pembelajaran yang tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Pratama. Saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ada pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan siswa. Yang kedua, pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa sendiri yang mendorong motivasi. Yang ketiga, proses belajar dan hasil usaha belajar secara material dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan individual di kalangan siswa-siswi. Yang keempat, proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan siswa. Yang kelima, hasil-hasil belajar diterima oleh siswa apabila memberi kepuasan pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya persilakan pada pemateri selanjutnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama ada prinsip motivasi, yaitu upaya guru menumbuhkan dorongan belajar baik dari dalam diri anak atau dari luar diri anak, sehingga anak belajar seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, ada prinsip latar belakang, yaitu upaya guru dalam proses belajar mengajar memperhatikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki anak, agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. Yang ketiga, ada prinsip pemusatan perhatian, yaitu usaha untuk memusatkan perhatian anak dengan jalan mengajukan masalah yang hendak dipecahkan lebih terarah, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya. Selanjutnya, ada prinsip pemecahan masalah adalah situasi belajar yang dihadapkan pada masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar anak peka dan juga mendorong mereka untuk mencari, memilih, dan menentukan pemecahan masalah sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, ada prinsip menemukan, yaitu adalah kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak untuk mencari, mengembangkan hasil perolehannya dalam bentuk fakta dan informasi.
Untuk itu, proses belajar mengajar yang mengembangkan potensi anak tidak akan menyebabkan kebosanan. Yang keenam, ada prinsip belajar sambil bekerja, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman untuk mengembangkan dan memperoleh pengalaman baru. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui bekerja tidak mudah dilupakan oleh anak. Dengan demikian, proses belajar mengajar yang memberi kesempatan kepada anak untuk bekerja, berbuat sesuatu akan membawa kepercayaan diri, gembira, dan puas karena kemampuannya tersalurkan dengan melihat hasil kerjanya. Sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Gina. Implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan. Yang kedua, keaktifan peserta didik sebagai sentral dalam pembelajaran. Maka, sebagai konsekuensinya, aktivitas peserta didik merupakan syarat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran mutlak adanya. Sebagai implikasinya, peserta didik dituntut untuk mengerjakan sendiri tugas belajar yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang keempat, implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Yang kelima, implikasi prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntutan dimilikinya kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Yang keenam, balikan dan penguatan siswa selalu membutuhkan kepastian dari kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil, knowledge of result, yang sekaligus penguat, reinforcement. Yang ketujuh, perbedaan individu setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari saudari Novia, yaitu implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi dosen atau guru. Nah, di sini disebutkan ada 6 prinsip-prinsip, yaitu 1. Perhatian dan motivasi. Dalam merencanakan kegiatan pembelajarannya, guru sudah memikirkan perilakunya terhadap peserta didik, sehingga dia dapat menarik perhatian dan motivasi peserta didik dan tidak berhenti pada rencana pembelajarannya, tetapi sampai selesai menyajikan materinya. 2. Keaktifan guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik. Memberikan peluang dan dilaksanakannya implikasi prinsip keaktifan bagi guru secara optimal. Peran guru mengorganisasikan kesempatan belajar bagi masing-masing peserta didik. Berarti mengubah peran guru, yaitu menjamin bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan di dalam kondisi yang ada. 3. Keterlibatan langsung. Sudah dijelaskan di awal bahwa keterlibatan langsung peserta didik bukan hanya secara fisik, karena itu tidak menjamin keaktifan belajar. Guru harus pandai-pandai merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat terlibat langsung bukan saja secara fisik, tetapi juga mental, emosional, serta intelektual peserta didik. 4. Pengulangan. Jika guru mampu memilihkan bahan yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan, maka guru telah melakukan implikasi dari prinsip pengulangan, karena tidak semua bahan pembelajaran itu membutuhkan pengulangan. 5. Tantangan. Tantangan sebagai salah satu prinsip pembelajaran yang dapat mengantar peserta didik mencapai tujuannya, sehingga guru harus merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk kegiatan.
bahan dan media yang dapat memberi tantangan kepada peserta didik untuk lebih bersemangat dengan tantangan itu. 6. Balikan dan penguatan. Pemberian balikan dan penguatan dapat dengan lisan dan tulisan. Guru harus dapat menentukan momen dan cara yang tepat, keduanya dapat diberikan dengan tepat sasaran. Sekian dari saya. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dari anggota rekan-rekan kelompok 1, izinkan saya menyampaikan sebuah kesimpulan, yaitu berbicara tentang pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran sangat diperlukan oleh seorang guru, mengingat prinsip belajar adalah sebuah landasan atau sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator mewakili anggota rekan-rekan kelompok 1 meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi pada presentasi kali ini. Akhir kata, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.